kesempatannya dari Pak Setio pada sore hari ini. Mudah-mudahan masih bisa menerima input ya, walaupun udah agak sore menjelang maghrib gitu. Seperti yang sudah Pak Tio bilang, sore hari ini kita akan membahas tentang proximity analysis gitu. Proximity analysis ini ada dua ya, ada kita akan belajar tentang analisis buffering, kemudian tentang network analysis. Yang pertama mungkin kita ya, mohon maaf tadi masih ada kendala teknis sebentar. Saya coba mereminding ya. Oh, nggak ada ya. Oke, kita bahas sebentar ya tentang materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang yang pertama itu adalah tentang ini ya, tentang buffer zone. Jadi kita akan mengcompute atau menghitung eh, sebuah karakteristik sebuah lokasi berdasarkan proximity-nya gitu, kedekatannya ataupun misalkan jarak yang ingin eh, kita capai gitu ya. Misalkan contohnya di sini adalah langsung saya kasih contohnya. Contohnya adalah medical clinic target poinnya, poin lokasinya. Dan kita ingin membuat mengenai keterjangkauan dari medical clinics ini berdasarkan areanya gitu. Misalkan contohnya dalam jarak 2 kilometer, perumahan-perumahan mana saja, misalkan atau pemukiman-pemukiman mana saja yang bisa terjangkau oleh si medical clinics ini. Nah, kalau yang nah hal tersebut itu adalah yang kita namakan dengan buffer zone. Artinya kita menciptakan sebuah garis imajiner, sebuah buffer imajiner yang mencakup yang di dalamnya kita tentukan mau berapa jauh area yang bisa dijangkau oleh suatu
suatu satu target tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah medical clinics. Kemudian apabila kalau tadi yang buffer zone ini kita tidak kita mengesampingkan jalan gitu ya, semua aksesnya bisa dilakukan. Misalkan untuk mencapai target ini, misalkan medical clinicabilitas seperti jalan misalkan. Nah, kemudian ketika kita memperhitungkan sebentar, ketika kita memperhitungkan aksesibilitas, berarti kita juga harus memperhatikan akses yang bisa dilalui oleh kendaraan gitu, misalkan oleh jalan. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dalam SIG ini dengan menggunakan ada yang dinamakan network analysis. Jadi kita menganalisis keterjangkauan sebuah target tersebut berdasarkan jaringan jalannya gitu. Oke, kemudian, nah ini contohnya adalah buffer zone. Pada prinsipnya kita memilih satu atau lebih target lokasi, itu bisa satu atau dua atau tiga dan bisa lebih banyak gitu ya. Kemudian kita mendetermin atau men-set, kita tentukan area cakupan area dalam dalam jarak tertentu, bisa itu meter ataupun kilometer gitu. Nah, kemudian kita hasil output dari teknik buffer ini adalah poligon ya tadi. Kemudian kita juga bisa membuat dalam beberapa zonasi gitu. Misalkan dalam area yang cakupannya mau lebih, misalkan dalam 100 meter, 200 meter, 300 meter, dan sebagainya. Nah, ini contohnya contoh buffer zone. Misalkan kita buffer zone ini, analisis buffering ini kita bisa lakukan dalam poin atau line ya. Kalau yang eh, sekarang saya tunjukkan ini adalah contoh buffer zone dalam bentuk line. Nah, misalkan contohnya kita ingin membuat jarak bahwa karena misalnya kita ingin tahu area-area atau pemukiman-pemukiman perumahan yang ada di dalam buffer zone 100 meter dari jalan gitu. Ataupun kita ingin tahu kita buat lagi poligon selanjutnya atau buffer selanjutnya misalkan 100 sampai 200 gitu. Kemudian selanjutnya 200 sampai 300 gitu. Baik, langsung saja ya kita kasih ya argisnya kalau ingin mengikuti atau praktek secara langsung. Bahannya yang sudah saya share minggu kemarin ya, ada bahan yang di buffer analisis, kemudian saya juga udah share mengenai studi kasusnya ke Pak Setio, mungkin nanti bisa dikirim ke Pak Setio. Dan, Sudah Pak, sudah di-share di WA oke, Group. siap. Eh, iya, nah sekarang kita studi kasus ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan analisa buffer ini kita bisa set dulu ya sistem koordinatnya. Misalkan kita pilih WGS, lalu kita ganti dulu. Bentar ya, saya cari dulu datanya, kayaknya ada yang error.
Saya reload dulu ya artisnya sebentar reloading. Ntar apabila buffernya lebih luas gitu ataupun mau langsung meter atau kalau misalkan skalanya lebih besar misalkan kayak per sentimeter misalkan bisa. Nah kemudian outputnya misalkan kita buat folderisasi dulu ya. Latihan misalkan buffer 1000 meter. Jadi jangan jangan terlewat tadi kita mau bikin zonanya itu 1000 meter, lalu kita klik OK. Nah, dengan analisis buffering ini kita bisa tahu nih, kita bisa hitung nih eh, minimarket saja yang harusnya tidak berada di zona 1000 meter dari pasar tradisional gitu. Nah, kalau kalian bisa ada beberapa ya, kalian bisa hitung manual, misalkan bisa juga misalkan kalian menggunakan eh, identity bisa misalkan ataupun kita bisa minimarket ini kita bisa select by location gitu ya. Nah, kalian bisa otomatis select by location ataupun kalian bisa hitung manual. Nah, di dalam artis ini ada ada tools yang dinamakan select by location. Jadi kita bisa menseleksi tergantung lokasi-lokasi yang kita tentukan gitu. Misalkan contohnya kalian bisa select by location ini terdapat di selection. Kita klik select by location. Nah, kita ingin menseleksi fitur-fitur dari eh, berarti minimarket yang ingin kita selectnya. Kemudian sumbernya itu sumber ininya adalah buffer gitu ya. Di sininya pilih yang intersect aja ya, berarti yang di dalam pure di dalam area buffer tersebut gitu. Nah, dengan select by location, ketika kita klik apply, nanti si software ini akan secara otomatis menselect minimarket mana saja yang berada di dalam zona buffer 1000 meter dari pasar tradisional. Kita klik OK. Nah, kalau kita lihat di atribut table-nya, kita buka open atribut table dari minimarket, kita bisa lihat nih, ternyata ada 29 minimarket dari 59 yang melanggar aturan poin target ya. Nah, kalian nanti misalkan kalau mau memisahkan market tersebut dari layer eh, market yang awal, kalian bisa create layer from selected features. Jadi create layer from selected features ini dia akan membuat layer tersendiri berdasarkan fitur-fitur yang sudah kita seleksi sebelumnya. Fitur-fitur yang sudah kita seleksi melalui layer location tadi. Oke, nah misalkan kita ganti simbolnya jadi warna bintang tapi misalkan merah gitu ya. Karena dia
melanggar aturan gitu ya. Kita clear dulu. Nah, sehingga bisa kita lihat nih, kita sudah punya layer minimarket yang kita kasih nama misalkan melanggar aturan A. Kemudian di dalamnya ada 29 poin ya, atau 29 minimarket. Nah, di dalam studi kasus tadi kita bisa tulis misalkan ada 29 minimarket yang melanggar aturan gitu. Terus 29 dari 59 minimarket yang melanggar aturan poin A. Nah, lanjut pertanyaan kedua atau ke aturan kedua adalah minimarket harus berjarak 25 meter dari jalan provinsi atau kabupaten dan 50 meter dari jalan negara. Nah, berarti karena kita sudah mempunyai data jalan provinsi dan kabupaten, kita buka dulu nih jalan provinsi dan kabupaten. Kemudian kita juga mempunyai jalan negara. Nah, berdasarkan data lain tadi, ya, karena buffer ini kita bisa lakukan baik itu di point ataupun polyline. Kita buat dulu nih, misalkan untuk aturan 20 meter ini berarti di jalan provinsi ya. Kita buat dulu zona buffer di jalan, kita abaikan dulu, kita hapus dulu. Kita buat dulu buffer di jalan provinsi. Kita search lagi karena kita ingin membuat area buffernya 25 meter, misalkan. Mm-mm. Kita pilih 25 gitu. Inputnya jalan provinsi dan kabupaten. Per 25 meter kita set outputnya ada di mana. Kasih nama, kemudian kita set menjadi 25 meter. Kita klik OK. Sehingga kita memiliki buffer eh, buffer 25 meter dari jalan kabupaten. Nah, kita ingin tahu minimarket mana, apakah ada yang melanggar aturan poin B tadi. Kita bisa select by location lagi ya. Kita bisa select by location, kita pilih minimarket, dan kita source layernya kita pilih yang buffer 25 meter. Nanti si software ini akan menseleksi poin-poin yang berada di dalam polygon ataupun yang berada di dalam buffer zone tadi ya. Kita klik apply. Nah, kalau kita lihat ternyata ada tiga ya, ada tiga. Misalkan kita close dulu minimarketnya. Nah, ada tiga minimarket yang berada di zona 25 meter dari jalan gitu ya. Berarti kita bisa eh, kita bisa bikin layar lagi ya berdasarkan minimarket yang melanggar aturan poin B. Misalkan kita seleksi lagi, kita create layer from selected feature lagi ya. Kita membuat layer berdasarkan fitur-fitur yang terseleksi tadi. Hmm, Ini kita ganti lagi simbologinya. Misalnya kita klik, kemudian kita tambah ganti warnanya jadi warna merah. Nah, ini
poin B1 misalkan ya. Minimarket yang melanggar poin B1 ada 3. Tadi kita memiliki minimarket yang melanggar poin eh, poin A ada 29 tadi ya. Kemudian ini yang melanggar poin B gitu. Lalu aturan ketiga atau masih poin B. Nah, ternyata ada lagi aturan bahwa 50 meter dari jalan negara gitu. Nah, apabila kita sudah memiliki data jalan negaranya, kita bisa langsung aja ya membuat buffer di buffer 50 meter dari jalan negara. Caranya sama tadi ya. Jalan negaranya di sini, berarti kemudian kita klik buffer, kita search lagi. Misalkan kalau belum bisa di search ulang misalkan ini. Nah, inputnya kita masukkan lagi jalan negara yang mau kita buat buffer 50 meter. Lalu outputnya kita rename lagi misalkan buffer 50 meter. Kita klik, kita set meternya jadi 50 meter ya. Kita klik, oke. Nah, ini adalah zona buffer yang ketiga ya yang kita buat berdasarkan line ini 50 meter dari jalan negara gitu ya. Karena aturannya misalkan di pinggir jalan itu jangan terlalu dekat jalan gitu ya, harus 50 meter dari jalan negara gitu untuk meminimalisir kecelakaan. Lalu kita matikan dulu layar yang lainnya gitu ya. Kita ulangi, kita selectnya kita clear dulu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih minimarket mana saja yang ada di area 50 meter dari jalan negara gitu ya. Caranya tadi sama kayak tadi ya, kita select by location lagi. Kemudian eh, kita source layernya kita ganti tadi yang buffer 25, sekarang buffer yang 50 karena kita menggunakan jalan negara gitu. Lalu kita klik apply. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, ada 8 dari 59 minimarket yang melanggar aturan B2 ya. B2 yang bahwa minimarket itu tidak boleh ada dalam radius 50 meter dari jalan gitu. Kemudian kita pisahkan lagi ya. Kita bisa pisahkan lagi area yang terseleksi tadi. Kita create layer from selected feature. Sehingga kita mempunyai layer baru yang melanggar poin B2 gitu. Kita ganti lagi simbologinya. Nah, berdasarkan aturan tadi ya, berarti dari poin B ini kita memiliki list atau daftar minimarket saja mana saja yang melanggar aturan dalam radius jalan ya. Kita tampilkan misalkan untuk poin B1 ini ada 3 dan ada poin B2 ini ada, kalau kita open attribute-nya ada 8 ya yang berada dalam radius 50 meter dari pas jalan gitu. Oke, misalkan kalau mau eh, kita bedakan misalkan ini, oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau kita analisa lagi untuk poin A
ternyata ada beberapa minimarket yang juga melanggar keduanya gitu ya. Dia ada di dalam radius 1000 meter dari pasar tradisional, dia juga ada dalam radius 25 meter dari jalan kabupaten ataupun radius 50 meter dari jalan nasional gitu. Kalau kita analisa lagi gitu. Dan kalau kita lihat, nah kita keluar dulu. Ternyata hanya sedikit ya, hanya sedikit minimarket yang sesuai regulasi gitu. Dia berada radius di luar dari 1000 meter dari pasar tradisional dan juga berada di radius 25 meter di luar jalan kabupaten dan 50 meter di luar jalan nasional gitu. Sehingga dengan analisis buffering tadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di studi kasus ini nih. Kalian bisa tambahkan misalkan untuk redaksinya deskripsikan misalkan dalam laporan kan ada selain 29 market yang melanggar poin A, di sini ada misalkan ada tiga, tentu ada tiga ya. Ya, ada tiga yang melanggar 25 meter dalam radius misalkan 20 meter dari jalan provinsi atau kabupaten dan ada 8 ya. Ada 8 minimarket dalam radius 50 meter dari jalan nasional. Nah, sehingga dengan analisa buffering ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kemudian aturan nomor C ini bahwa jarak antar minimarket minimal berjarak 500 meter. Berarti eh, kalau kita bisa matikan dulu layer-layer yang lainnya ya. Kita buffernya itu kita matikan. Kalau tadi kita membuat buffer di pasar, jalan kabupaten dan jalan nasional, untuk menjawab pertanyaan poin C ini kita harus karena aturannya dia jarak antara minimarket itu minimal berjarak 500 meter, berarti dalam radius 500 meter di antara minimarket ini seharusnya tidak boleh ada eh, minimarket lain gitu ya. Sehingga kita membuat buffer lagi, tapi kalau tadi kita membuat buffernya di pasar, kemudian jalan, dan jalan provinsi, kita membuat buffernya di minimarketnya lagi. Kemudian seperti biasa, misalkan kita buat buffer 500 meter. Oke, lalu kita eh, linear unit 500 meter, kita setnya 500 meter, kita klik oke. Nah, kalau seperti ini, kita harus, eh, walaupun kita dibantu oleh software, ataupun eh, dibantu oleh artis gitu ya, kita juga tetap harus kritikal gitu terhadap proses-proses yang ada dalam artis ini gitu ya. Kalau dari studi kasusnya ini tadi jarak antara minimarket harus berjarak 500 meter, artinya kalau misalkan kita lihat lagi, misalkan kita hitung jaraknya, berarti misalkan apakah udah benar gitu ya. Yang 500 meter ini kan kalau kalau kita lihat buffer lagi ke kanan diameternya 500 meter, ke sininya 500 meter, berarti diameternya kalau ditambah menjadi 1000 kilometer gitu. Sehingga kalau menurut
kalau kita analisa lagi, sepertinya buffer 500 meter, kalau kita langsung men-set buffer zone-nya itu 500 meter, sepertinya tidak tidak bisa kita kan itu ya, kita tidak reliable lah buffer ini karena kalau kita analisa lagi ternyata kalau kita lihat kita measure gitu ya, kita ukur lagi, misalkan ternyata buffernya itu kalau misalkan kita tetap pada aturan 500 meter, harus berjarak 500 meter antar minimarket, berarti buffernya ini harusnya diameter buffernya itu harusnya 500 meter ya. Kalau kalau yang sekarang kita buat buffernya 500 meter, berarti diameternya adalah 1000 kilometer. 1000 kilometer, 1000 meter atau 1 kilometer. Sehingga kita harus ganti karena kita menginginkan pertanyaannya, kita menginginkan jawaban tentang minimarket yang berjarak 500 meter gitu ya. Antar minimarket itu minimal berjarak 500 meter, berarti buffernya itu jangan 500 meter, berarti buffernya 250 meter. Karena yang kita butuhkan adalah diameternya ya, diameter jarak antar minimarket. Sehingga kalau 250 meter, misalkan tiap minimarket ini dia akan membuat buffer 250 meter gitu. Sehingga kalau ditambahkan, sebentar kita bikin dulu buffernya ya, kita lihat perbedaannya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat nih, kita ganti misalkan warnanya biar agak beda. Misalkan di sini blue. Nah, guys. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita tetap pada cara yang pertama, tadi kita buat buffer yang 500 meter, artinya si minimarket ini akan membuat buffer 500 meter dan si market sebelahnya juga akan membuat buffer 500 meter gitu ya. Dan kalau kita perhatikan lagi, kalau kita buat buffer 500 meter hampir semuanya melanggar ya, melanggar aturan untuk poin C. Tapi kalau kita analisa kembali, seharusnya karena aturannya dia bilang antara minimarket minimal berjarak 500 meter, karena kita ingin mencari tahu minimarket mana saja yang melanggar aturan poin C ini, berarti kita harus rubah nih. Kita harus rubah buffernya itu jangan 500 tetapi 250. Karena misalkan ini ya, minimarket ini ketika kita menggunakan buffer 500, dia jarak antara minimarketnya itu tadi sudah lebih dari 500 meter ya, ada di kita lihat sini. Jaraknya 682, harusnya dia tidak melanggar aturan, tetapi karena kita membuat buffer zone-nya itu tidak sesuai gitu ya, keliru, si software ini menganggap dua minimarket yang seharusnya tidak melanggar aturan ini menjadi melanggar aturan gitu. Berarti kita bisa abaikan yang buffer 500 meter, kita pakai yang buffer 250 meter gitu. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan hanya ada beberapa ya minimarket yang buffer zone-nya itu tidak tumpang tindih dengan minimarket lain. Nah, kita bisa select misalkan minimarket ini, kemudian ini, kita select misalkan sambil pencet shift. Dan apa lagi?
Ditunggu dulu ya, sepertinya lost lost koneksi. Ya, sorry tadi terlempar lagi. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi dengan analisa yang kedua, kita bisa menjawab pertanyaan poin C ya. Kita bisa menjawab ternyata hanya ada 8 minimarket yang berjarak di atas 500 meter dengan minimarket lain. Oke, itu saja mungkin untuk analisa buffer. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Pak, Oh, silakan. ini Pak buat apa literatur ataupun aturan yang digunakan. Nah, biasanya eh, lembaga yang resmi itu eh, apa Pak? Misalkan dari SNI kah ataupun dari undang-undang gitu literatur yang digunakannya. Nah, jadi literatur-literatur mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan keuangan itu kan dari berbagai bisa dari berbagai macam gitu ya. Bisa dari misalkan aturan Perda ataupun peraturan dari eh, presiden misalkan Perpres ataupun dari BPN gitu ya apabila kita ingin membuat buffer misalkan sungai yang ada di pemukiman yang ada di bantaran sungai gitu. Pada intinya dari berbagai macam sumber lah. Nah, nantinya Pak Setio eh, eh, sebelumnya ini ya, jadi itu yang akan menjadi tugas kalian gitu ya, mencari literatur-literatur atau aturan-aturan yang berkaitan dengan spasial yang bisa kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keruangan ataupun spasial itu tadi gitu. Jadi bisa dari berbagai macam gitu ya, terutama yang paling sering bisa dari kementerian juga bisa gitu, dari Perda juga bisa gitu. Itu sih kalau untuk aturan-aturan yang berkaitan dengan zonasi atau dan sebagainya gitu ya. Nanti Pak Tio akan lebih menjelaskan secara detail mengenai tugas kalian untuk proyeknya ya, proyek bisiknya. Siap, Nanti betul, betul. Nanti dijelaskan. ya betul. Baik, karena sudah hampir ini nanti eh, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat aja ya mengenai materi selanjutnya yaitu network analysis gitu ya. Kita clear dulu semuanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, network analysis ini ketika kita mengindahkan ataupun ketika kita juga memperhatikan data-data jaringan jalan untuk aksesibilitas gitu ya. Nah, untuk network analysis ini saya sudah berikan juga contoh data yang dibutuhkannya ya. Kita delete dulu. Nah, untuk melakukan network analysis ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat geodatabase dulu ya. Ketika kita klik kanan dulu di folder yang sudah kita siapkan. Misalkan saya buat folder network analysis di sini. Lalu kita klik kanan, lalu kita buat file geodatabase gitu. Kemudian kita misalkan kita rename dulu eh network analysis misalkan. Lalu kita eh klik kanan di geodatabase tadi ya. Kita masukkan dulu data atau kita buat dulu fitur datasetnya. Lalu kita set koordinatnya misalkan WGS, kita next, next dan finish. Nah, kemudian
kita import dulu data yang mau kita pakai. Karena network analysis ini kita menggunakan data jaringan jalan. Saya sudah siapkan di bahan tadi ya, misalkan ataupun kita kalian tambahkan dulu, misalkan eh, di Windows-nya. Kemudian kita input features-nya, kita masukkan jaringan jalan gitu. Lalu kita klik OK. Oke, nah lalu setelah kita sudah buat fitur datasetnya, kemudian kita sudah import juga ruas jalannya, kemudian kita bisa remove ini. Nah, selanjutnya aturannya itu kita harus cek topologi dulu nih, cek topologi karena kita keterbatasan waktu, kita skip dulu topologinya ya. Kalau topologi ini agar data yang mau kita pakai untuk membuat network analysis ini sudah clear gitu ya, tidak ada kesalahan geometri gitu. Lalu kita karena kita abaikan topologi, kita langsung saja kita buat network. Kalau tadi topologi kita skip, sekarang kita langsung ke network dataset. Kita klik kanan di fitur dataset network analysis tadi, lalu kita pilih new dan kita buat network dataset gitu. Lalu di sini kita next next dulu ya. Ruas jalannya kita checklist, next, connectivity, next, dan ini adalah length. Lalu travel mode kita skip. Nah, kemudian direction kita abaikan dulu direction, kita klik no, next, next, dan kita klik finish. Nah, nanti si artis ini seperti ini akan membuat network dataset. Nah, kalau sudah terbuat nanti akan muncul network dataset. Nah, di sini setelah network dataset yang muncul, kita akan kita menambahkan target kita apa. Nah, dalam bahan yang sudah saya siapkan tadi, sudah saya siapkan data ibu kota kecamatan. Nah, kita karena ibu kota kecamatan ini kita ingin tahu nih seberapa aksesibel ibu kota kecamatan ini eh, di area-area yang ada di kota Tasikmalaya. Kita masukin dulu aja ya ibu kota kecamatan, kita ganti misalkan simbolnya di ini. Nah, karena kita ingin mengetahui aksesibilitas dari ibu kota kecamatan ini ataupun dalam dalam software JIS ini kita sebut dengan service area gitu ya. Ini seberapa terjangkau sih si ibu kota kecamatan ini kalau kita memperhatikan ruas jalan gitu ya dengan kendaraan kendaraan gitu. Nah, dalam network analysis kita kalau misalkan di artisnya belum muncul network analisis ini, jangan kalian bisa tambahkan dulu di extension ya. Kita pastikan dulu extension network analysisnya itu sudah muncul. Nah, kalau sudah terchecklist, kalau belum terchecklist, dicecklist dulu ya. Kalau sudah terchecklist, jangan lupa di toolbar ini di checklist juga network analysis ini ya, biar muncul tools-tools di network analysis. Nah, kalau sudah muncul, kalian pilih karena kita tadi aksesibilitas ya, kita mau cari tahu dalam bahasa artisnya itu atau dalam bahasa SIG-nya itu adalah dinamakan service area. Bisa itu service area misalkan rumah sakit, sekolah ataupun dan segala macam. Nah, dalam contoh yang saya tunjukkan kali ini adalah service area dari ibu kota kecamatan gitu ya. Kita tambahkan, kita klik network analysis, kemudian tambahkan new service area. Lalu kita tambahkan, kita munculkan network ini ya, network analysis window. Kita munculkan network analysis window, biar muncul di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, facilities-nya masih
nol gitu ya. Kita harus tambahkan poin-poin yang mau kita jadikan target. Karena target kita adalah ibu kota kecamatan, kita tambahkan dulu, kita load location. Load location-nya adalah ibu kota kecamatan misalkan ya. Kita klik oke, kemudian fasilitas pastikan dulu sudah muncul ya di sini fasilitas fasilitas dari fasilitiesnya. Lalu kita klik ini ya, ada kotak di sebelah service area ini ada service area properties. Mau kita buat service areanya, kita klik selection dulu. Generalnya kita eh, default, layers-nya default, source-nya default. Nah, analisis settingnya kita ubah di sini nih. Settingnya kita ganti misalkan karena kita ingin ada beberapa poligon, misalkan kita buat 1000, 2000 meter, 3000 meter, terus 4000 meter, artinya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo ya. Ataupun kita tambahkan 4 kilo, di sini 8 kilo misalkan. Oh, jangan deh, per 1 kilo aja. Kita buat 5 poligon ya, kita ketik aja manual 1000, 2000, spasi 3000, spasi 4000, spasi 5000. Kemudian polygon generationnya kita pilih merge by break value. Dan generationnya kita default, akumulasinya. Nah, ini akumulasi kita centang length ya. Karena kita satunya meter, kita centang meter. Lalu kita klik apply. Facilities. Udah muncul belum ya? Apakah masih loading? Apply, kita klik OK. Nah, setelah klik apply dan OK, setelah dirasa service area propertiesnya sudah benar gitu ya, di sebelah kanan network analysis ini ada yang dinamakan solve. Nah, setelah kita set parameter itu tadi, kita klik solve-nya agar dia eh, parameter-parameter tadi bisa dijalankan gitu ya. Kita klik solve. Nah, seperti yang bisa dilihat, kita ganti dulu ya biar enak dipandang. Displaynya kita 30% aja. Kemudian simbologinya biar lebih, kita klik oke. Nah, bisa teman-teman lihat eh, dari ibu kota kecamatan ini ternyata tidak semua area yang berada di Kota Tasikmalaya ini terakses secara merata gitu ya. Kalau kita tambahkan, misalkan kita tambahkan atas kecamatan gitu ya. Yes, gitu. Ternyata masih banyak area-area yang sangat sulit menjangkau ibu kota kecamatannya gitu ya. Dalam lingkaran, dalam poligon yang paling dekat ini, paling hijau ini dia berada di 1000 km dengan ibu kota kecamatan gitu ya. Kemudian yang hijau lebih tua itu lebih jauh lagi, kuning dan merah itu yang paling jauh gitu. Sehingga dalam network analisis ini kita bisa menganalisa apakah sudah benar lokasi sebuah fasilitas gitu ya, baik itu misalkan sekolah, eh, rumah sakit, kemudian kantor polisi dalam menjangkau, dalam keterjangkauannya terhadap eh, seberapa mudah fasilitas tersebut bisa terjangkau gitu. Baik, mungkin itu aja ya. Tidak terlalu banyak yang saya jelaskan mengenai network analysis karena keterbatasan waktu juga.
Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan ataupun ada tambahan dari Pak Setio sendiri mungkin dari saya itu aja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri ya. Jadi Iya. secara umum ya, mungkin Pak Andri tadi menjelaskan secara umum analisis terkait eh, buffering dan networking itu seperti itu. Kalau buffering mah dilihat berdasarkan jarak begitu ya dari Mm. lokasi inti. Kemudian kalau networking mah dilihat dari keterjangkauan dan beberapa aspek yang lain. Dan nanti ya mudah-mudahan kalian paham dulu konsepnya lah buffering itu apa, kemudian networking itu apa. Nah, kalau untuk terkait teknis penggunaan di ArcGIS emang agak agak banyak gitu ya step by Mm. stepnya. Dan nanti mungkin kalian bisa mempelajari itu sesama teman dan bisa dari senior juga untuk memperlancar dan lain-lain. Nah, terkait itu ya silakan nanti kalian belajar secara mandiri begitu ya dengan sesama teman yang sudah mengerti dan dengan senior juga bisa. Nah, kemudian untuk di hari Senin, seperti tadi apa yang saya bilang, kalian masuk kelas seperti biasa begitu ya, sesuai jadwal yang kelas A jam 7, kelas B jam 8.40, dan kelas C jam 10.20. Kita nanti akan menjelaskan terkait teknis proyeknya seperti apa, kemudian nanti pembagian kelompoknya seperti apa, dan mudah-mudahan nanti semuanya yang hadir biar ketika pembagian kelompok bisa rata begitu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya nanti akan membagi-bagi siapa saja yang memang sudah bisa per kelasnya begitu ya, biar nanti per kelompoknya bisa rata, gak numpuk di satu kelompok yang sudah bisanya. Kemudian terkait tema juga nanti akan saya bagi juga sesuai dengan bisa analisis buffering atau networking atau overlay ya, tergantung dari tema yang nanti dibagi. Begitu, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Pak, maaf izin bertanya. Boleh, Neng, silakan. Pak, izin bertanya untuk ini terkait tugas yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak share sebelumnya itu yang pertemuan ke-9 itu merupakan pertemuan yang kemarin ya Pak yang ditugaskan Ya. secara Zoom. Hmm. Oh ya, oh ya. Kirain teh yang pertemuan sekarang gitu. Bukan Oke. yang analisis buffering, Pak. Ya, baik. Nah, untuk tugas pertemuan 9 kemarin saya lupa untuk memposting di Google Classroom ya, yang pertemuan 9 makanya baru tadi saya posting. Dan itu silakan kalian masukkan tugas terkait catatan proses analisis overlay sesuai dengan tema pertemuan 9 di minggu kemarin hari Jumat. Catatan kalian terkait analisis overlay step by step yang Pak Andri sampaikan kemarin silakan kalian upload ke sana. Dan waktunya kan sampai Kamis ya, masih ada waktu. Kemudian untuk yang analisis pertemuan sekarang 10 juga saya sudah posting memang. Nanti tinggal tunggu saja terkait thread pengumpulan tugasnya yang pertemuan 10 ini di Google Classroom. Berarti itu kalau pertemuan 10 tentang catatan analisis buffering dan networking. Jadi silakan nanti catatan itu kalian upload ke thread pertemuan atau tugas pertemuan ke-10. Gitu Yusril saya. Barusan Yusril betul yang bertanya? Oke, masih di mute. Oke, yang lain boleh? Ada yang masih ditanyakan? Atau cukup? Rama? Oh, Isti, oke. Yang lain cukup ya. Baik, Pak Andri, terima kasih sudah membersamai ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ketika membahas hasil dari proyek rekan-rekan mahasiswa. Dan nanti saya juga akan berdiskusi lagi ke Pak Andri terkait tema-tema yang akan kita bagikan sebagai tugas proyek ke mahasiswa. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita uploadkan ya ke jurnal-jurnal yang memang bisa menjadi sarana untuk publikasi penelitian mahasiswa.
Itu Pak Andri ya. Ya, betul Pak. Oke, ada kata-kata yang ingin disampaikan dulu Pak Andri, boleh? Paling cukup aja itu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari lebih jauh, sebenarnya materi-materi di online juga sudah cukup banyak ya mengenai buffer dan analisis gitu ya, ataupun analisis software lainnya. Nah, untuk misalkan ada juga misalkan teman-teman yang sudah cukup mahir mengenai SIG ini, bisa ajukan nih Pak, saya mau mengambil tema ini deh. Misalkan saya ingin menjawab pertanyaan ini Pak gitu, ataupun misalkan saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan analisa buffering atau analisa overlay, itu silahkan ya Pak Tio ya. Hmm, Kita terbuka gitu ya, ya. betul. Asalkan hasilnya nanti kalau eh, bisa dilaksanakan secara tepat waktu gitu dan bisa dipertanggungjawabkan gitu aja. Itu aja, paling Oke. terima kasih atas kesempatannya dari Pak Setio. Semoga yang kita pelajari pada dua pertemuan ini bisa bermanfaat ya, walaupun eh, ya dengan segala keterbatasan yang ada gitu Pak ya. Hmm. Siap, itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi Pak Andri tadi masukannya ya, beliau menyarankan katanya bisa jadi tema yang minggu depan kita bagikan itu adalah tema yang kalian ajukan begitu. Mm-mm. Jadi nanti nanti akan saya coba susun dengan Pak Andri ya, tema secara template untuk lima, lima atau tujuh kelompok lah kurang lebih begitu ya. Tapi itu bisa dianulir kalau misalnya kalian memang sudah punya tema dan kami setujui gitu, silakan saja. Mm-mm. Nanti kita lihat. Terkecuali kalau kalian nanti bingung temanya apa, nah baru kita kasih gitu. Mungkin gitu aja ya Pak Andri ya. Betul Pak. Oke, itu karena kita di praktikum fisik ini hanya awalan saja memang, hanya awalan saja pengenalan. Nah, nanti kalau kalian mengontrak di mata kuliah kartografi tematik, nah kalian itu harus menentukan tema sendiri. Kita sudah tidak akan ngasih lagi eh, kisi-kisi tema lah, tapi silakan kalian tentukan sendiri. Bedanya itu nanti di kedalaman penelitiannya dan lain-lain. Gitu ya Pak Andri ya. Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri sudah mempersamai kita selama dua pertemuan. Mudah-mudahan nanti di seminar hasil lah mungkin bahasanya ya, di seminar hasil dari proyek praktikum SIG ini kita bisa bertemu lagi dan bisa mengomentari apa yang sudah rekan-rekan mahasiswa lakukan dalam proyek SIG ke depannya. Begitu ya. Oke, Betul baik. Pak. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ke-10 dan kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan ke-11 minggu depan di jam yang sesuai dengan jadwal mata kuliah kita hari Senin pagi sampai siang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga wabarakatuh. silakan Terima kasih Bapak. ya.